bahwa mengumpulkan harta itu tidak dilarang sepanjang harta itu digunakan untuk kemanfaatan, juga untuk kepentingan agama dan kepentingan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para sahabat garansi ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di pekan ke-6 dalam hadis ke-6 kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh salah satu ulama besar, yaitu Imam An-Nawawi. Pada hadis yang ke-6 ini insyaallah akan menjelaskan salah satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri ahadil asyaratil mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri, yaitu salah satu sahabat di antara sahabat yang 10 yang telah dijanjikan dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah, satu saat Nabi datang kepadaku, ya'uduni, menjenguk dari rasa sakit yang sedang aku rasakan pada saat haji wada atau hijjatul balagh atau hijjatul Islam, min waja'in istaddabi, dari sakit yang cukup parah, yang cukup berat dirasakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni qad balaghobi minal waja'i ma tara. Seperti yang engkau lihat, aku ini sedang dalam rasa sakit yang begitu memuncak. Wa ana dzumalin wala yarisuni illa ibnatun li, dan aku orang yang dikaruniai banyak harta, kemudian tidak ada ahli waris dari ashabul furud yang tidak berkecukupan kecuali satu orang perempuan. Aku ingin bertanya, apa atasaddaqu bisulusai malin, apakah aku bisa bersedekah dengan 2/3 hartaku? Rasul menjawablah, tidak. Qultu fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menginfakannya setengah dari hartaku? Rasul pun menjawablah, tidak. Lalu aku berkata, fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Rasul menjawab, as-sulusu, ya 1/3, wasulusu kasirun au kabirun, bahkan 1/3 itu sudah banyak. Innaka antadhara warasataka, sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya, berkecukupan, khairun, itu lebih baik, min antadharahum alatan, dibanding meninggalkan mereka dalam keadaan sulit, yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lam tunfik nafaqatan, dan engkau tidaklah menginfakkan satu harta, tabtaghi biha wajhallah, dengan mengharapkan keridhaan Allah atasnya, illa ujirta alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala.
hatta ma taj'alu fi imra'atika, bahkan apa yang engkau suapkan ke dalam mulut wanitamu atau istrimu itu pun akan menjadi pahala. Qala, kemudian aku berkata, faqultu ya Rasulullah, hai utusan Allah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan olehmu setelah sahabat-sahabatku kembali ke kota Madinah? Qala, Rasul menjawab, innaka lang tukhallafa, sesungguhnya engkau tidaklah ditinggalkan di kota Makkah, fata'mala amalan, kemudian engkau beramal satu perbuatan dengan mengharapkan keridhaan Allah, illa zdadda bihi darajatan wa rifa'atan, kecuali Allah akan menambahkan derajat yang tinggi di hadapannya. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun, aku berharap engkau berumur panjang sehingga orang-orang yang beriman bisa mengambil manfaat dengan keberadaanmu. Wa yudarra bika akharun, sementara kelompok yang lain atau orang di luar Islam bisa merasakan bahayanya atau kemadaratan yang engkau timbulkan. Allahumma mdi, kemudian Rasul berdoa, ya Allah, semoga engkau meneruskan dan melanjutkan sahabat-sahabatku dalam hijrahnya, wala tarudduhum ala aqabihim, jangan engkau kembalikan kepada kekafiran, lakinnal ba'is, tetapi orang yang sangat menyedihkan, yaitu Sa'ad bin Khawlah, yarsilahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah, di mana Sa'ad bin Khawlah ini tertinggal di kota Makkah dan meninggal di kota Makkah tersebut. Maksud kandungan dari hadis ini adalah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pada satu saat mengalami sakit yang begitu berat, sehingga beliau mengkhawatirkan dengan apa yang beliau miliki, karena beliau memiliki banyak harta. Sebagai sebuah pelajaran ataupun bagi kita, bahwa mengumpulkan harta itu tidak dilarang sepanjang harta itu digunakan untuk kemanfaatan, juga untuk kepentingan agama dan kepentingan akhirat. Ternyata yang diperbolehkan oleh Rasul adalah sepertiga dari hartanya. Tujuan Rasulullah SAW jelas dalam teks hadis ini, bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup itu lebih baik ketimbang meninggalkan mereka dalam keadaan sulit dan kemudian mereka meminta-minta kepada orang lain, menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Bahkan jika anak-anak kita ditinggalkan dalam keadaan cukup, mungkin dengan harta tersebut masih bisa menjadi kepanjangan tangan kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat sekalian, ini pun menjadi sebuah kesepakatan hukum di antara para ulama dalam madhab Syafi'i, bahwa seorang yang meninggal dunia, dia tidak boleh mengeluarkan hartanya dalam kepentingan pribadinya melebihi daripada sepertiga harta, kecuali atas izin para ahli warisnya. Kemudian yang dimuat di dalam hadis ini adalah permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena beliau pada waktu itu sedang di kota Mekah bersama Rasul setelah melakukan peperangan. Kebetulan beliau sakit yang begitu berat, sehingga dia khawatir ditinggalkan di kota Mekah oleh Rasul, karena pada saat itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh para sahabat meninggal di kota Mekah pada saat itu. Nah, sahabat sekalian, sebelum saya melanjutkan, seperti biasa, intro dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan para sahabat sekalian. Oleh sebab itu Sa'ad bertanya kepada Rasul, apakah aku akan ditinggalkan
dari kota Mekah menuju kota Madinah setelah para sahabat yang lain kembali ke kota Madinah. Kemudian Rasul mengatakan, jika engkau pun aku tinggalkan di kota Makkah, kemudian engkau beramal dengan amal yang baik dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan diberikan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasul, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga engkau diberikan umur yang panjang agar umat-umat Islam setelahku bisa mengambil manfaat dari kehebatanmu, dan juga orang-orang musyrik yang menjadi musuh bisa menjadi bahaya dengan keberadaanmu. Artinya beliau menjadikan sebuah musibah bagi orang-orang di luar Islam karena kehebatan beliau. Doa Rasul ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon setelah Rasul meninggal dunia, Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi panglima perang tertinggi dalam memerangi orang-orang Persia pada saat itu. Nah, para sahabat sekalian, kemudian Rasul di penghujung hadisnya berdoa, Allahumma mdini ashabi hijratahum wala tarudduhum ala aqabihim. Ya Allah, semoga engkau meneruskan atau melanjutkan hijrah sahabat-sahabatku, janganlah engkau kembalikan mereka pada kekafiran. Lakinnal ba'is, tetapi yang sungguh menyedihkan nasib Sa'ad bin Khawlah, di mana beliau tertinggal di kota Makkah dan meninggal di kota Makkah, yang seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa sesuatu yang paling ditakutkan oleh para sahabat adalah meninggal di kota Mekah pada saat itu, karena Mekah belum menjadi kota Islam, masih banyak kemusyrikan dan kekafiran pada saat tersebut. Nah, para sahabat sekalian, jelas maksud daripada hadis ini adalah seseorang haruslah melakukan, merevisi segala niat di dalam segala perbuatannya agar amaliyahnya menjadi simpanan yang berguna di akhirat nanti. Dan juga apapun yang kita lakukan untuk keluarga adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Yang paling ditakutkan adalah orang-orang yang meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah. Yang dimaksud dengan lemah di sana adalah lemah di dalam akidah, juga lemah di dalam kemampuan berekonomi. Artinya kita harus mampu menjadi orang tua yang bisa memperbaiki kehidupan anak-anak kita di masa depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar selalu bisa membimbing anak-anak kita dan kemudian menjadi generasi yang unggul, menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama dan negara. Mudah-mudahan hadis ini menjadi penyegaran untuk kita dan menjadi nasihat untuk kita sekalian, terutama bagi saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.